Way to Better Life. Taat dan takut serta beriman kepada Tuhan adalah hidup dengan melakukan firman Tuhan dan hidup bertolak dari iman memimpin kepada iman-iman berikutnya. Oke? Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan
kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman, hidup taat Tuhan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Hidup taat Tuhan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi maksudnya iman itu tetap akan terus teman-teman. Kita akan alami ujian cobaan yang terus berkaitan dengan iman gitu. Iman kita, naiknya level iman kita, naiknya tingkat tinggi dari iman kita. Nah ini saya coba dapat impresi teman-teman di kitab Roma pasal 1 teman-teman. Coba kita cari dulu kitab Roma pasal 1. Kitab Roma teman-teman pasal 1 ayatnya ke-16 dan 17 teman-teman. Ayatnya cuma 2, 16 dan 17. Nah ini saya coba bacakan teman-teman. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani gitu. Jadi intinya bukan cuma orang ikut Tuhan saja, tapi orang semua gitu. Semua orang itu bisa diselamatkan oleh karena firman Tuhan gitu teman-teman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini di ayat 17 teman-teman ditekankan bahwa hidup itu tidak hanya cuma sebatas bagaimana kita mendalami pengenalan dan pengertian akan firman saja teman-teman, tapi hidup ini juga butuh bagaimana meningkatkan level iman kita dari tingkat ke tingkat gitu, seperti kita naik tangga gitu. Jadi nah untuk bisa naik tingkat iman kita itu biasanya ya memang apa ya, karena kita takut akan Tuhan sehingga kita benar-benar melakukan firman Tuhan gitu. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan biasanya timbul permasalahan teman-teman, akan banyak permasalahan yang timbul. Nah permasalahan yang timbul ini apabila kita atasi bersama Tuhan di dalam jalan Tuhan, dalam firman Tuhan gitu, biasanya masalah ini akan menjadi hanya rintangan saja teman-teman, menjadi rintangan sehingga pasti bisa dilewati gitu, karena memang janji Tuhan seperti itu. Tidak mungkin ada masalah yang lebih apa ya, yang di luar kemampuan kita gitu. Pasti masalah itu pasti di bawah bisa kita atasin gitu, karena memang kemampuan kita di atas dari masalah tersebut. Nah problemnya yang timbul adalah bagaimana caranya masalah ini kita tempatkan di posisi yang di bawah kekuatan kita gitu. Ya kita kembali lagi, kalau kita ketemu masalah dengan kekuatan kita atasi dengan kekuatan kita sendiri, ya mungkin kita tidak kuat teman-teman. Baik tubuh kita, jiwa kita, roh kita tidak akan kuat mengatasi masalah-masalah terus menerus dan besar gitu. Nah lain cerita kalau seandainya kita mengatasi masalah bersama dengan Tuhan dan di dalam jalan firman-Nya Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan bilang, tidak ada masalah yang lebih besar daripada kekuatan kita apabila kita hidup bersama Tuhan di dalam jalan Tuhan itu. Nah di dalam jalan Tuhan ini diartikan ya bagaimana kita hidup dengan melakukan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Itu namanya berjalan di jalan firman Tuhan gitu. Dan juga hidup bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan itu berarti bukan cuman Tuhan menuhan di dalam bibir kita, di mulut kita gitu, tapi kita bicara Tuhan itu benar-benar ada di dalam roh kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita hidup bersama roh Tuhan setiap saat yang ada di dalam roh kita, yang Tuhan sudah tempatkan di dalam roh kita. Nah jadi kuncinya ada dua teman-teman. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah itu menjadi rintangan, ya apabila kita memang mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan kita berani mampu melakukan firman Tuhan apabila kita hidup bersama roh Tuhan yang ada di dalam kita. Nah itu semua masalah itu akan jadi sirna, akan hilang. Masalah itu akan menjadi rintangan. Nah rintangan-rintangan yang kita lewati, setiap rintangan kita lewati itu adalah satu tingkat level iman yang kita lalui teman-teman. Jadi kita makin naik gitu. Jadi jangan takut kita ketemu banyak rintangan. Semakin banyak rintangan ya kita berarti level iman kita akan makin naik terus teman-teman. Nah ini yang dicamkan oleh teman-teman. Jadi jangan terlalu mudah frustasi apabila terlalu banyak hidup mengalami permasalahan, akhirnya begitu. Ya selama kembali lagi kita
taat akan Tuhan, kita takut akan Tuhan, ya kita berani benar-benar melakukan firman Tuhan, dan kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, masalah itu kembali lagi tidak akan menjadi masalah. Masalah itu hanya rintangan-rintangan seperti anak tangga yang menuju ke atas gitu ya. Itu seperti itu, iman itu seperti itu. Jadi di sini dimaksudkan hidup taat Tuhan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, itu maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 1 ayat 16-17. Nah, sekarang saya coba gandengkan teman-teman dengan impresi yang saya dapat di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 4, kitab Matius pasal 4 ayatnya 3-11, teman-teman. Ayat 3-11. Coba saya bacakan secara universal aja, teman-teman. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, ini kalau ceritanya pencobaan pertama di padang gurun itu Yesus alami seperti ini, dan kalau Yesus menggunakan kekuatannya pribadi Yesus sebagai manusianya gitu, ya rasanya nanti tidak ada cerita kelanjutan yang seperti firman katakan gitu, karena ya pasti semua bisa diatasi oleh Yesus gitu ya, karena kekuatan Yesus itu ya yang dikatakan kalau selama Yesus hidup seperti yang Tuhan kehendaki, ya perintah peraturkan gitu, dan Yesus hidup bersama roh Tuhan, ya rasanya tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, teman-teman. Tapi kalau kita lihat kejadian pencobaan pertama, Yesus kan nggak ladenin gitu. Yesus tetap tetap pegang firman gitu, bukan mengatasi bagaimana merubah karena lapar jadi akhirnya roti, batu dirubah jadi roti. Yesus punya kemampuan itu gitu ya, dengan kekuatan Tuhan Yesus bisa merubah batu itu menjadi roti. Tapi karena firman-Nya tidak seperti itu, tidak menginginkan seperti itu, ya Yesus tidak merubah batu itu menjadi roti, ya dibiarkan saja gitu ya. Malah dibalaskan lagi ya ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Malah dijawabnya seperti itu, bukan merubah batu jadi roti, tapi dijawabnya malah seperti itu gitu ya. Sekali lagi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Malah jawabnya gitu, teman-teman. Nah, terus kemudian iblis nggak putus asa nih, dia berjuang lagi. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, di wuwungan ya, di atas atap rumah gitu. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratur kepada batu." Nah, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Gitu. Nah, ini kan kembali lagi, kalau Yesus dengan kekuatan Yesus gitu, Yesus tidak mengikuti firman, ya Yesus tidak apa-apa gitu. Ya pasti menjatuhkan diri dari hubungan bait Tuhan, bait Allah gitu. Lompat ke bawah ya pasti nggak apa-apa gitu. Ya pasti gitu. Yesus juga tahu bahwa tidak mungkin ada masalah karena malaikat akan membantu menatang itu gitu, menataki ya, menjagai untuk tidak teraduk batu. Si iblis juga tahu gitu, Tuhan juga tahu, malaikat juga tahu gitu. Tapi tetap Yesus tidak mau melakukan hal itu gitu. Ya yang di iblis pancing kan untuk Yesus lakukan, tapi Yesus nggak mau gitu. Kenapa? Karena kalau Yesus lakukan misalnya menjatuhkan diri dan selamat, akhirnya firman Tuhan tidak terjadi gitu. Firman yang Tuhan rancangkan, kehendaki gitu ya, dengan setelah ini kan nanti ngalami banyak kali gitu. Nah, kejadian-kejadiannya akan dialami Yesus gitu. Nah, ini nggak terjadi kalau sampai waktu itu sudah bicara ya sampai ke titik itu gitu. Iblisnya sudah kalah, tapi kan jadi akhirnya kitanya nggak bisa diselamatkan gitu, karena nggak ada kejadian pendebusan yang dilakukan Yesus untuk kita gitu. Nah, ini ceritanya Yesus tidak mau ngikutin iblis karena Yesus taat firman, teman-teman, taat Tuhan gitu. Nah, bahkan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Malah katakan begitu. Nggak mau Yesus lompat dari situ gitu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kembangannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus itu. Nah ini cerita yang percobaan ketiga itu seolah-olah iblis memberikan satu kekayaan duniawi gitu, ditawarkan kepada Yesus, ini nanti miliknya Anda semua gitu. Tapi Yesus tetap nggak mau juga gitu, karena ya kembali lagi kalau Yesus mau gampang sekali gitu ya untuk menjadikan dunia itu dimenangkan oleh dia dari sisi harta gitu ya. Tapi Yesus tidak mau seperti itu gitu. Jadi kembali lagi karena Yesus taat dan takut akan Tuhan gitu ya, Yesus tidak mau terima itu, malah berkata, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya ngapain sih kita mesti menyembah iblis gitu, karena di firman tidak ada yang dikatakan kita boleh menyembah iblis gitu. Yang kita boleh sembah itu cuma satu-satunya kan Tuhan saja gitu, nggak bisa yang lain gitu. Kita nggak bisa nyembah iblis, kita juga nggak bisa nyembah manusia gitu, kita nggak bisa nyembah apa-apa gitu. Yang kita sembah itu cuma Tuhan aja. Nah ini malah Yesus ngingetin lagi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti gitu. Yesus malah katakan ke iblis seperti itu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Matius 4 teman-teman, kitab Matius 4 pasal 3-11. Jadi intinya kadang-kadang ujian cobaan itu teman-teman ya memang kita mesti alami gitu. Nah tinggal problemnya setiap ujian cobaan yang kita alami itu, apakah kita mau atasi dengan pola-pola firman gitu, pola-pola rohani, atau kita mau atasi dengan pola-pola rasio, dengan pola-pola duniawi gitu. Nah ini tergantung dari kita lagi gitu. Nah untuk mendalami kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan dan bagaimana meningkatkan level iman kita, ya mestinya kita tidak bisa gitu ya, masalah yang timbul itu yang kita coba berjuang menjadi rintangan itu, ya kita hanya atasi dengan kekuatan pribadi kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran dan perasaan kita saja gitu. Rasanya kita tidak akan mampu gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan itu, bagaimana caranya setiap masalah yang timbul itu bisa nggak kita mulai taat dan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan bahwa ya jalan solusinya adalah ya bagaimana menyelesaikan masalah itu ya dengan cara-cara apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Dan kita bisa ngatasin masalah-masalah itu apabila kita hidup bersama Tuhan, apabila kita hidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita. Nah ini nanti masalah-masalah ini akan lebur menjadi rintangan saja teman-teman. Kalau rintangan kan pasti bisa dilalui gitu. Ya tapi syaratnya yang tadi itu, rintangan itu dilalui apabila kita memang menyelesaikannya dengan solusi sesuai perintah dan peraturan Tuhan di firman-Nya, dan juga mengatasi masalah itu bersama dengan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu. Nah kalau kita hidup menghadapi masalah itu dengan firman Tuhan dan juga dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, rasanya masalah itu tidak ada yang mempan di kita gitu. Semua masalah itu akan teratasi, ya menjadi rintangan semua. Dan rintangan itu ya memang tidak mudah teman-teman, pasti kan mesti mengalami mendapatkan ujian cobaan hidup gitu. Tapi ya itu seperti level anak tangga tadi gitu. Jadi setiap kita lewati rintangan dengan pengenalan pengertian akan firman, dengan kekuatan roh Tuhan, ya kita naik satu level. Nanti kalau ada lagi rintangan lagi, naik satu level, naik lagi ada. Nah tinggal masalahnya kita mau terus naik atau tidak gitu. Nah kalau tadi di ayat Roma gitu ya, di kitab Roma 1 ayat 16-17 itu tidak katakan yang di ayat 17-nya, yaitu bahwa iman itu tidak bisa berhenti teman-teman. Jadi iman itu ya timbul ya dari iman dan memimpin kepada iman berikutnya gitu. Nah ini yang terus akan kita naik tangga iman terus gitu sampai semaksimal mungkin. Semakin maksimal kita bisa naik tangga itu, semakin serupa gitu dengan apa yang Tuhan inginkan, semakin sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki dan rancangkan gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Nah ini saya udah bacakan kitab Roma 1 ayat 16-17, dan saya udah bacakan Matius 4 teman-teman, Matius pasal 4 ayat 3-11. Nah ini saya coba masuk ke dalam apa yang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan akan timbulkan keyakinan jika firman adalah kekuatan Tuhan yang dapat menuntun kita dapatkan keselamatan hidup gitu. Jadi ini balik lagi, apabila kita memang terpilih, kita mau untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam,
ya kita akan mendapatkan pengertian seperti itu teman-teman gitu, bahwa firman Tuhan itu adalah satu-satunya jalan bagaimana menuntun kita ya kepada keselamatan yang kekal di akhirat nanti gitu. Itu tidak ada jalan lain. Jadi kalau cerita di luar firman Tuhan biasanya ya mungkin cuman tahapannya bagaimana mendapatkan kesuksesan duniawi gitu. Mungkin tahapannya seperti itu gitu. Tapi kalau kita bicara keselamatan akhirat, itu tidak ada jalan lain, harus lewat firman Tuhan teman-teman. Nah ini bedanya orang yang mengerti akan firman Tuhan dan tidak itu seperti itu teman-teman. Banyak orang yang percaya Tuhan, mau percaya Tuhan, banyak orang yang sudah mengenal Tuhan meskipun lewat firman-Nya gitu, tapi berhenti sebatas parameternya itu kesuksesan duniawi gitu. Yang dijadikan parameter itu kesuksesan duniawi. Nah, kalau sampai orang percaya Tuhan, orang yang mengenal firman Tuhan, tapi parameternya sukses duniawi, itu satu, mungkin seperti cerita di perjanjian lama teman-teman, belum masuk dalam perjanjian baru gitu. Perjanjian lama karena lebih bicara soal sukses duniawi. Kedua, itu apa bedanya dengan orang dunia gitu? Sama saja gitu. Ya sama saja, cuman bedanya orang dunia yang mengandalkan mungkin berhala-berhala di luar Tuhan. Kalau yang orang percaya Tuhan, yang hanya mengenal Tuhan lewat firman-Nya, akhirnya ya cuman ngikutin teori-teori yang teori ketuhanan yang diajarkan firman itu gitu. Jadi sasaran Tuhannya nggak kena gitu. Kalau Tuhan pengennya kan kita benar-benar melakukan seperti yang Tuhan lakukan gitu. Ya, yang Tuhan lakukan itu adalah semua yang difirmankan Tuhan dilakukan, bukan cuma dikenali teman-teman. Nah ini yang pertama, saya pikir seperti itu. Nah yang mana tidak hanya kedalaman akan pengenalan pengertian firman Tuhan saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti tingkat iman percaya kita kepada Tuhan gitu. Jadi nggak boleh berhenti imannya gitu. Dimana antara kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan akan berjalan selaras dengan ketinggian tingkat iman percaya kita. Nah ini yang saya ingatkan lagi teman-teman, bahwa yang jelas kita tidak bisa hanya percaya Tuhan dan kita hanya mau mengenal firman Tuhan gitu. Kita harus mampu mengerti gitu. Ya, firman Tuhan itu dari pengertian yang Tuhan inginkan gitu. Nah, ini kita harus mampu mengerti dan harus mampu melakukannya teman-teman. Bukan cuma kita mengenal teorinya aja, tapi harus mampu melakukannya gitu. Jadi harus mampu mengerti dan harus mampu melakukan. Nah, pengalaman dari saya maupun teman-teman mentor yang lain atau dari sharing-sharing yang timbul karena firman gitu, dari pengupasan masalah firman, nggak bisa tidak teman-teman. Kalau bicara sudah mampu, kemampuan mengerti, kemampuan melakukan firman Tuhan, itu harus benar-benar kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, tinggal problemnya kita mau menghidupkan itu tidak gitu. Nah, waktu kita mau menghidupkan itu, berarti dampaknya roh Tuhan itu akan dua teman-teman, memberi pengertian akan firman dan juga memberi kekuatan kita untuk menaikkan level iman kita gitu. Karena yang tadi dikatakan bahwa level iman itu tidak bisa stuck, berhenti cuma di satu titik teman-teman. Iman itu harus terus, level iman itu harus berkembang terus. Begitupun kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan nggak bisa berhenti di situ gitu. Terus harus mendalami terus gitu. Nah sehingga waktu kita makin mendalami firman Tuhan, pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan kita makin tinggi level iman kita, otomatis luas sekali teman-teman. Apa yang jiwa kita, batin kita, jiwa dan roh kita itu akan jadi besar sekali teman-teman. Nah ini yang membuat kita itu bisa semakin serupa, semakin sempurna seperti yang firman perintah dan peraturkan. Hidup kita itu akan semakin begitu gitu. Kenapa? Karena kita memiliki basic dasar dari kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan juga ketinggian daripada level iman kita. Jadi coba teman-teman bayangin, jadi ke bawahnya dicari, kedalamannya dicari pengenalan akan firman Tuhannya, pengertian akan firman Tuhan, tapi ke atasnya juga kita cari kenaikan level imannya. Berarti kan space-nya besar sekali teman-teman, apa luas sekali gitu. Nah semakin luas ini ya semakin sempurna teman-teman, semakin sempurna seperti yang Tuhan rancangkan dan kehendaki untuk kita gitu. Nah tinggal masalahnya kita mau nggak, jangan berhenti mendalami terus-menerus pengenalan pengertian firman Tuhan, dan juga kita jangan berhenti bagaimana meningkatkan level iman kita terus-menerus yang tidak juga akan berhenti gitu. Tadi di kitab Roma pasal 1 ayat 17 kan dinyatakan bahwa iman itu ya dari iman dan memimpin kepada iman. Berarti kan memang tidak ada berhentinya teman-teman. Tidak akan pernah berhenti gitu.
Sampai kita meninggal pun tidak akan berhenti. Cuman kita semakin dekat dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan. Itu aja, semakin serupa dan semakin sempurna gitu, seperti yang Tuhan inginkan. Itu kuncinya, itu kebenaran hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki akan selalu terkait dengan firman Tuhan dan iman percaya kita kepada Tuhan yang berjalan bersama. Jadi yang dikaitkan tadi seolah-olah ya kebenaran hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki akan selalu terkait dengan firman. Jadi kalau kita tidak menguasai firman Tuhan dan sebaliknya kita juga tidak tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, ini susah teman-teman, karena memang selalu bergandengan gitu. Jadi kalau kita pengen melakukan kebenaran hidup yang maksimal untuk Tuhan, kita tetap harus punya dasar dua, teman-teman. Harus menguasai kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan juga harus benar-benar dalam, dan juga bagaimana kita meningkatkan level iman kita gitu setinggi mungkin. Nah, nanti dari dua ini yang tadi dikatakan kita bisa berjalan bersama gitu. Jadi kedalaman pengenalan firman Tuhan, kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga ketinggian level iman kita gitu. Ya ini akan berjalan bersama untuk terus menuju ke semakin sempurna seperti yang Tuhan inginkan, semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan. Itu seperti itu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman akan berkembang pesat jika dalam menyikapi permasalahan hidup selalu kita taat dan kaitkan solusi dengan firman Tuhan gitu, sehingga kita akan mengalami dan melakukan firman walau solusi firman irasional gitu. Jadi kedalaman pengertian firman Tuhan ini yang akan teman-teman akan berkembang pesat gitu apabila permasalahan yang timbul dalam kehidupan kita, ya kita solusikan dengan apa yang firman perintah peraturkan gitu. Ya, meskipun waktu Tuhan firman katakan perintah peraturkan A gitu, itu secara duniawi A itu nggak masuk akal gitu. Itu A itu ngawur gitu. A itu irasional. Tapi firman katakan harus A. Nah, ini yang jadi timbul kendala kan, apakah kita mau pilih cara dunia, kita ambil jalan B, atau kita mau teruskan tetap jalan A seperti yang firman katakan. Padahal waktu kita pilih A ini irasional bagi dunia gitu. Kenapa irasional bagi dunia? Karena ya balik lagi, firman Tuhan itu bekerja, roh Tuhan itu bekerja dengan kekuatan supranatural yang bukan natural gitu. Kalau bicara rasional dunia itu kan dengan kekuatan natural gitu. Nah, kalau bicara kenapa firman Tuhan dikatakan irasional, karena solusi Tuhan itu tidak dengan pola rasionalnya manusia gitu. Ya makanya disebutnya irasional. Padahal keirasionalan Tuhan itu adalah sangat rasional bagi Tuhan gitu. Ya keirasional yang kata orang dunia ini, Tuhan ini aneh, firman Tuhan ini aneh gitu. Ya itu kan irasional bagi orang dunia, tapi sangat rasional dari sisi Tuhan gitu. Ya karena memang Tuhan itu ya dengan power supranatural itu, dan Tuhan itu adalah pencipta kita manusia gitu, pencipta dunia, jadi nggak bisa di-compare. Ya kalau kita maksakan harus bandingkan Tuhan dengan dunia, ya tidak pernah akan ketemu solusinya, tapi karena memang beda. Jadi kembali lagi, apabila kita memang takut dan taat akan Tuhan, kita mau menyelesaikan masalah itu dengan cara sesuai perintah peraturan dalam firman Tuhan, meskipun A itu dianggap irasional, tapi kita tetap melakukan A gitu, meskipun B-nya mungkin orang di sekeliling kita marah semua gitu karena harusnya melangkah ke B. Nah ini yang dibilang ya kita mau nggak, kita mampu nggak gitu untuk tetap seperti itu. Nah kembali lagi tadi dikatakan firman Tuhan katakan seperti itu akan mampu apabila kita tetap memang di jalan Tuhan dan hidupkan roh Tuhan. Kalau kita tidak di jalan Tuhan dan tidak hidupkan roh Tuhan, nggak mungkin bisa hidup gitu, nggak mungkin bisa ngadepin masalah-masalah yang timbul itu teman-teman. Nah kedua yang berikutnya ketinggian tingkat iman. Tadi kan kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Nah sekarang bicara ketinggian tingkat iman percaya kita akan berkembang pesat jika dalam menyikapi permasalahan selalu pilih percaya gitu, pilih percaya dan andalkan Tuhan dengan melakukan firman. Walau solusi beriman kepada Tuhan ya tetap aja bisa dianggap irasional gitu. Jadi waktu kita tingkatkan
tingkatkan iman percaya kita. Kadang-kadang kita menghadapi hal seperti itu, teman-teman. Jadi kalau secara jiwa kita, pikiran, perasaan kita, banyak hal yang kita anggap rasionalnya harus begini gitu. Nah, tapi kan kita mesti tahu gitu bahwa Tuhan kita itu kan bukan rasional gitu. Tuhan kita itu kan irasional bagi kita gitu. Tapi bagi Tuhan sih rasional gitu. Karena Tuhan dengan kekuatan supranatural, Tuhan dengan jalan-jalannya Tuhan yang memang mustahil bagi kita gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sulit, teman-teman, karena jiwa kita terlalu kuat, akhirnya jiwa kita tidak mau nurut dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan, dan tidak percaya dengan apa yang memang ya Tuhan perintahkan dan peraturkan tadi gitu. Jadi di sini butuh apa? Kita mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi kita juga butuh iman untuk bagaimana kita mengimani gitu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin gitu. Meskipun buat kita irasional, mustahil gitu ya, kita harus lakukan itu. Nah, ini yang kita akan hadapi hal-hal seperti ini, teman. Jadi dua kendala ya, bagaimana kita mencari kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, tapi sebaliknya bagaimana kita mencari ketinggian tingkat iman percaya kita ya akan iman kita gitu, yang tadi iman itu tidak akan berhenti gitu. Nah, dua ini, teman-teman, yang menyebabkan tidak mudah gitu. Jadi kalau kita bicara kita mampu mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan kita juga akan mau dan mampu meningkatkan iman kita gitu, level iman kita, tingkat iman kita. Ya, kalau tanpa ada Roh Tuhan nggak bisa, teman-teman. Ini tidak akan bisa terjadi gitu. Jadi kembali lagi, kuncinya ya harus ada kuasa yang dari Tuhan. Nah, kuasa dari Tuhan untuk kita itu ya semua sudah Tuhan sediakan di dalam kita, ya berupa Roh Tuhan yang ditaruh di dalam roh kita gitu. Bagaimana caranya kita hidup bersama Roh Tuhan. Jadi lama-lama akhirnya ya kita seperti yang saya pernah sharingkan terdahulu, ya kita seperti sarung tangannya Tuhan saja gitu. Jadi kekuatan tangannya itu adalah Tuhan, kita hanya sarungnya aja. Nah, kekuatan ini ya isinya ya firman Tuhan dan Roh Tuhan yang di dalam sarung tangan kita. Sebagai sarung tangan ini, tangannya itu berupa firman Tuhan dan Roh Tuhan gitu yang ada dalam situ gitu. Nah, Roh Tuhan ini yang menyebabkan level iman kita jadi makin naik, teman-teman. Kalau tanpa ada Roh Tuhan, untuk mampu mengerti firman Tuhan aja udah susah gitu, apalagi untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu butuh iman. Nah, ini ya, Roh Tuhan ini adalah benar-benar satu kuasa yang bisa membantu kita mengenal, mengerti, dan mampu melakukan itu karena kita beriman gitu, beriman untuk melakukan itu. Oleh karena taat dan takut serta beriman kepada Tuhan, maka kita akan hidup sebagai pelaku firman, di mana pola kehidupan berubah menjadi baru dan akan berbeda dengan pola-pola dunia gitu. Nah, ini yang nanti teman-teman akan alami gitu. Waktu kita taat dan takut serta beriman gitu kepada Tuhan, maka kita akan hidup sebagai pelaku firman. Jadi maksudnya pelaku firman itu adalah kita akan hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, meskipun dianggap nggak masuk akal gitu, irasional, meskipun dianggap aneh gitu, meskipun akan dicemooh banyak orang, meskipun akan ditindas oleh keluarga kita, bahkan mungkin oleh istri kita gitu. Nah, ini bukan hal mudah, teman-teman. Ya, bagaimana cara mengatasi ini aja tidak mudah gitu. Untuk melakukan firman itu nggak mudah. Nah, bagaimana kalau bicara kemampuannya gitu ya, kemampuan melakukan firman. Untuk mau melakukan firman aja banyak sekali cemoohan, teman-teman, banyak sekali tindasan. Belum bicara kalau kita bisa berhasil melewati itu semua, kembali ke kemampuan. Kita mampu nggak melakukan firman juga, apa yang diperintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Itu juga nggak mudah, teman-teman. Nah, kalau seandainya kita mampu dua-duanya, mengatasi kemauan kita ada, kemampuan kita ada, nah ini pasti pola hidup kita akan jadi berubah, teman-teman. Pola hidup yang baru, yang berbeda dengan pola-pola dunia. Nah, ini juga jadi satu kendala lagi, teman. Bisa kita dikucilkan gitu oleh dunia gitu. Ya, pola pikir kita itu dianggap nggak masuk akal, nggak wajar, pola hidupnya aneh gitu. Bisa tidak dimengerti oleh yang lain gitu. Nah, padahal kalau kita koreksi diri gitu, ya, waktu kita berani melakukan firman Tuhan meskipun dianggap irasional,
apa yang di dunia gitu, apa yang terkait dengan kita di dunia ini, lah Tuhan sudah prepare semua kok. Ya Tuhan adain orangnya. Mungkin kalau saya sebagai pengusaha gitu, saya umpamakan kalau saya sebagai pengusaha, ya saya nggak ngerti kalau sebagai pekerja ya. Kalau saya sebagai pengusaha, Tuhan udah prepare semua kok. Ya Tuhan prepare bagaimana saya bisa tetap mau dan taat gitu, taat dan takut ya akan perintah Tuhan, sehingga tetap saya melakukan perintah dan peraturan firman-firmannya itu gitu, perintah peraturan dalam firmannya itu, dan saya juga terus setiap saat bagaimana menghidupkan roh Tuhan juga gitu. Nah, waktu saya seperti ini kan dianggapnya aneh teman-teman. Secara dunia dianggapnya aneh, tapi kalau bicara secara total gitu, Tuhan kan tidak diamkan saya seperti ini sendirian tanpa ada support gitu. Nah, usaha saya yang saya pelajari gitu, ya Tuhan tempatkan orang-orang di tempat saya kok ya. Bagaimana Tuhan bisa naruh istri saya bisa jadi capable gitu, bagaimana Tuhan bisa taruh anak-anak saya jadi capable, bagaimana mantu saya jadi capable, bagaimana timnya orang-orang keluarga saya jadi capable. Itu semua bisa begitu teman-teman. Nah, meskipun itu aja kita masih, saya sebagai pelaku yang belajar menjadi pelaku, itu aja ngerasa nggak enak sekali teman-teman. Kenapa? Karena dapat cemooh dari dunia gitu. Ya, mungkin pertama dapat cemooh dari keluarga. Tapi kalau keluarga makin tahu kita berubah dan memang timbul kesaksian di keluarga juga antara benar atau salah gitu. Tapi kalau orang dunia yang tidak mengenal saya, orang yang di luar keluarga saya, mungkin bisa menganggap nggak benar gitu. Ya ini orang aneh gitu, pola kerjanya aneh, kok jadi malah males gitu, malah padahal kalau dipikirin malas apanya, secara pola rohani itu lebih berat daripada pola duniawi teman-teman. Kita mesti bikin saat teduh gitu, kita rindu cari Tuhan, kita butuh cari Tuhan, itu subuh jam 2 jam 3 kita udah bangun kok. Ya tidur nggak lebih dari 6 jam, kita bisa tidur 6 jam itu happy banget gitu. Ya kita nggak malas, nggak diem gitu, kita gerak gitu. Bagaimana kita mengolah tubuh kita, bagaimana kita mengolah jiwa kita, bagaimana kita mengolah roh kita gitu. Jadi kategori orang yang melakukan firman itu saya bilang tidak bisa dikatakan malas, mungkin disebutnya aneh gitu, tidak umum bagi orang dunia. Pola-pola hidup orang yang ikut Tuhan gitu, ikut yang taat dan takut akan Tuhan itu beda dengan pola-pola dunia yang memang ya sangat berbeda gitu. Ya, yang satu orang dunia mengharapkan sukses itu dari jerih payahnya sendiri gitu. Tapi kalau dari sisi orang yang takut dan taat akan Tuhan, justru ngarepin sukses itu dari kasih karunia Tuhan gitu. Kesannya kan jadi bodoh banget gitu. Jadi kok kayak lemah banget gitu. Kok ngarepin sukses kok dari kasih karunia Tuhan, bukan sukses kita uber sendiri mati-matian. Kalau orang dunia kan prinsipnya gitu. Ya bagaimana caranya sukses dengan cara mati-matian. Tapi kalau orang rohani beda gitu. Ya bagaimana sukses dengan kasih karunia Tuhan. Ini aja udah bertolak belakang. Bedanya apa teman? Bedanya satu, apabila orang dunia sukses di dunia, dia mendapatkan dunia ini teman-teman. Tapi kan tidak mendapatkan keselamatan akhirat. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mengandalkan Tuhan lagi, udah nggak bisa. Dia udah keburu ngerasa kuat bahwa dia mampu mengandalkan diri sendiri. Nah, kalau orang yang mengandalkan sukses itu dari kasih karunia Tuhan, ya pasti gitu. Karena Tuhan ngasih syarat sebelum kita mendapatkan sukses duniawi, ya you mesti bikin dasar dulu untuk keselamatan akhirat gitu. Jadi Tuhan terbalik bagaimana atur kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat dulu. Setelah kita mendapatkan facility keselamatan akhirat, baru Tuhan kasih bonus kesuksesan duniawi gitu. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Kalau bedanya orang duniawi dengan orang rohani, orang yang mengandalkan diri sendiri dengan orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengalami sukses karena dengan kekuatan sendiri dengan orang yang sukses karena kasih karunia Tuhan, itu beda. Kalau kasih karunia Tuhan akan mendapatkan dua teman-teman, keselamatan akhirat dan juga kesuksesan duniawi. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri duniawi saja, itu mendapat kesuksesan duniawi tapi tidak menjamin mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini saya sharingin seperti ini teman-teman bisa tangkap gitu. Jadi bedanya gitu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya kita mengharapkan kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita dapat mendapatkan dua fasilitas tadi. Bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, juga sekaligus mendapatkan tambahan bonus untuk kesehatan duniawi. Sedangkan kalau versi kesehatan duniawi ya cuma dapat satu kesehatan duniawi. Untuk keselamatan akhirat ini tanda tanya gitu. Nah cuman ini butuh kembali lagi seperti judulnya, hidup taat Tuhan ya bertolak dari iman, butuh iman ke iman gitu. Meningkatkan iman ke iman
dan juga kedalaman pengenalan akan perintah dan peraturan dalam firman-Nya. Oke? See you. Bye-bye.